Pun pitesan pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin adh-dhahirin wa ashabil akramin wa ila ruhi al-alim al-allamah asy-syaikh Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Wa humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila hadrati asy-Syaikhul Islam Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati Soleh Darat Semarang. Ila hadrati Syekhina bil ilmi wal amali Mbah Hasyim Asy'ari. Wa jami'i asatidina wa masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li muallimina usul ila fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa akhlaqihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. La tastaghrib ojo gawok sira wuqu'al aqdari ing tumibane pira-pira kekeruhan, ing tumibane pira-pira keregetan. Akdar niku maknane reget utawa kotoran, keruh. Madumta ing dalam selagine manggon sira bi hadhihi dari ing dalam ikilah dar ai ad-dunya, utawa bi hadhihi dari ing dalam ikilah dunya. Fa innaha mongko stuhune ad-dar utawa dunya ma abrozat ura nampak apa dar illa kejaba ma perkara ma ing perkara huwa kang utawi ma iku mustahaqqu wasfiha ngehaki sifate dar wa wajibu na'tiha lan wajibe sifate utawa kenyataane dar. Nah ini penting niki. La tastaghrib wuku al-aqdar. Kamu jangan heran dengan adanya kerumitan, kesulitan, kesusahan, bahkan kejahatan selagi engkau masih hidup di atas muka bumi. Jadi dawuh Ibnu Athaillah, kowe ojo heran, kamu jangan gawok, tidak usah takjub lek pas delok ono kejahatan, ono pembunuhan, ono pencurian, ono pemerkosaan, ono wong tukang fitnah, ono wong tukang adu-adu, kowe aja gawok. Krono madum tapi hadihi dar, selagine kita kula kalih sampeyan niki tasih manggon utawa urip wonten teng donya. Donya niki akdar, panggonan kotor. Jadi panggo donya iki wis reget. Donya iki panggonan sing kotor. Mula sesuci apapun, sebersih apapun wong ana ning donya iki pasti akan menemukan kejahatan, kesulitan, kesusahan, dan seterusnya, kekotoran, kekeruhan itu bukti bahwa kita masih hidup di atas muka bumi ini.
Nek pengen resik, pengen bersih ya aja urip ning donya, tapi urip ana nggone surga. Mergo fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Karena dunia ini tidak akan menampakkan sesuatu kecuali apa yang menjadi sifatnya dan apa yang menjadi keharusannya. Karena dunia ini sifate dunia ini al-aqdar, kotor, reget. Maka yang tampak itu kotoran. Maka jangan pernah sekali-kali kita mengharapkan semua orang itu baik. Tuas loro ati, tuas ngamuk-ngamuk karpe dhewe. Tuas malah nggarai marakno ati iki loro. Menginginkan bojo kudu koyok ngene, menginginkan anak kudu koyok ngene, serba perfect, serba sempurna, nggak bisa. Karena kita ini hidup masih di atas muka bumi. Lho lek sampeyan weruh ana pegawai, ana karyawan kok ngapusan, ana karyawan kok nipuan, ana karyawan kok ndelokno dhuwit, wis gak usah heran. La tastagrik aja gawok jare Munawwirullah. Gak usah heran ketika kita melihat sesuatu yang mungkin sesuatu itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tidak perlu heran. Karena dunia ini tempat di mana kekeruhan, kotoran, dan seterusnya. Dan dunia tidak akan pernah menampakkan sesuatu kecuali apa yang telah menjadi sifat dan keharusannya. Sifat dan keharusan dunia itu apa? Wuku al-aqdar. Berupa tumibane piro-piro kekeruhan. Onone wujude kekotoran, onone adanya wujud daripada kesulitan, kejahatan. Terus ini panggonan itu lo pancen kedah seperti itu, pancen harus seperti itu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan rezeki kepada seorang hakim, kepada seorang polisi, maka ada kejahatan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergo nek polisi gak ono kejahatan, hakim gak ada orang yang melakukan kejahatan, maka yo nganggur. Ayo pegawaiane hakim itu yang ngadili kejahatan, ngadili kedoliman. Pekerjaan polisi itu menangkap pelaku-pelaku kriminal kejahatan. Maka ketika tidak ada pelaku kriminal di dunia ini, bagaimana mungkin dia bekerja? Mula heran, aneh, nek ono wong tidak menerima keburukan dan kejahatan itu aneh. Berarti dia tidak sadar bahwa dia hidup di dunia. Nah, iki enake ngaji hikam niku teng mriki. Jadi adem. Jadi ndelok perkara sing salah, ndelok perkara sing kejahatan itu biasa-biasa saja. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada kebaikan-kebaikan, terus gak usah heran. Karena pancen dunia itu ya dihiasi kebaikan, keburukan, selalu menciptakan dualisme. Selalu menciptakan dualisme dalam kehidupan di dunia ini. Bahwa ada kebaikan pasti ada kejahatan. Bahwa setiap ada penderitaan pasti akan ada kebahagiaan. Lho wong kok pinginin nerima kebaikan kok ya mati ya aja urip ning donya. Wong kok pinginnya hanya mendambakan kehidupan bahagia, ya aja urip ning donya. Gak usah hidup di atas muka bumi ini. Karena sifat dan keharusan dunia ini adalah wuku al-aqdar. Berupa adanya kekuruhan, kerusakan, kesulitan, kesusahan. Itu adalah sifat daripada dunia. Allahumma sholli ala mata waqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Lah niki penting malih. Mata waqqafa ora angel. Opo matlabun tuntutan, pencarian, keinginan, kehendak anta kang utawi sira iku talibuhu nubrih ing matlab bi rabbika kelawan pangeran ira. Wala tayassara lan ora
gampang apa matlabun pencarian utawa tuntutan anta kang utawi sira iku talibuhu nubrih ing matlab binafsika kelawan awak ira. Dawe Ibnu Athaillah malih kata-kata hikmah mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah wonten kene hikam malih matawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika. Tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang susah kita inginkan, kita capai, kita cari selama kita melibatkan Allah dalam pencarian itu. Keinginan apapun tidak akan pernah sulit ketika kita melibatkan Allah dalam mencarinya. Gak ono perkara sing sulit ning donya iki. Tapi sebaliknya wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Dan tidak ada sesuatu yang gampang. Artinya sesuatu itu akan menjadi sulit ketika kita mencari sesuatu itu hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Terus aku mesti iso. Pasti saya akan bisa mencapai itu. Misal, tidak melibatkan Allah. Bahwa la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan pernah lupa. Nah, ketika kita awal daripada tujuan dan pencarian kita itu tendensinya, orientasinya adalah Allah, maka tidak akan pernah ada sesuatu yang sulit. Terus aku iso ono pangeran, misal ono pangeran la tafroh la tahzan innallaha ma'ana, jarene Quran, jangan bersedih karena sesungguhnya Allah beserta kita. Kenapa orang itu bersedih? Kenapa orang itu kehilangan? Kenapa orang itu merasa susah? Karena dia tidak menghadirkan Allah dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Jadi problem-problem dalam hidup ini ya, tidak akan pernah ada beban apapun dan membebani pikiran kita. Kesulitan apapun tidak akan pernah membuat kita susah dan sulit selama orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ketika keinginan, kehendak, pencarian kita hanya mengandalkan nafsu kita, mengandalkan kemampuan intelektual kita tanpa menghadirkan Allah dalam matlab itu, maka pasti tidak ada sesuatu yang mudah. Artinya pasti akan terasa sulit dan berat. Waya bayar angsuran misal, waya ditagih otang misal, ini dipikir dewe, nggak akan mampu. Kesulitan hidup ini, polemik dalam kehidupan ini akan semakin berat terasa bagi kita ketika kita sudah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin diperintahkan ngaji hikam wis ngadepi urip koyo iki. Akan terasa ringan. Makanya mulai saat ini kalau secara pribadi belajar untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap problem, bukan hanya problem, dalam semua kebahagiaan, dalam semua kesulitan, dalam semua penderitaan itu hadirkan Allah di sana, hadirkan Allah di situ, maka tidak akan pernah ada beban dalam hidup. Ini mergo kita ini diperintah untuk hidup dan atas persetujuan Allah kita pun akan mati. Ini hakim wong itu kok.
Min alamatin nujhi bin nihayatir ruju ilallahi fil bidayah. Min alamatin nujhi setengah sangking tondo-tondone kesuksesan utawa hasil. Bin nihayati ing dalem piro-piro katok. Iku arruju'u bali ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala fil bidayati ing dalem piro-piro kawitane. Salah satu tanda-tanda kesuksesan dalam perjalanan seseorang itu, baik urusan dunia, lagi-lagi terlebih urusan ibadah, urusan akhirat, adalah ketika dia kembali kepada Allah di awal niat dan perjalanan. Tondone nek perbuatan itu, perjalanan itu, pekerjaan itu, ibadah itu akan menuai kesuksesan besar adalah arruju ilallah bil bidayah. Kembali kepada Allah bil bidayah di kawitan perjalanan. Jadi sampai ngelakoni pekerjaan apapun. Nah, niku elek lan apike iku tergantung pada permulaannya. Permulaan niat itu untuk apa? Permulaan berjalan itu tujuannya apa? Maka awal dari perjalanan itu akan menunjang dan menjamin kesuksesan pencapaiannya di hasil akhir. Ibadah seperti itu. Ibadah juga seperti itu. Ngaji ku niate tujuannya apa? Bismillah iku apa? Wong niku nek wis bismillah pasti akan berakhir dengan alhamdulillah. Bismillah awal itu apa? Sampean mendamel, sampean bekerja. Bismillah awalnya itu apa? Tujuan awalnya itu apa? Apa hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, makan, minum, dan tempat? Apa hanya itu? Maka ketika kita bekerja, orientasinya hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup itu ya pasti terpenuhi semua. Makan, minum, tempat terpenuhi. Tapi tidak ada nilai-nilai untuk akhirat. Tapi ketika bismillah dalam bekerja itu niat untuk mencari ma'isyah, dalam rangka untuk bekal beribadah kepada Allah, pasti semua akan terpenuhi dan tercukupi. Untuk mangan, ngombe, panggonan, papan, dan seterusnya, juga ada nilai-nilai ibadah di dalam pekerjaan itu. Jadi awal perbuatan itu akan menunjang kesuksesan di akhir daripada perjalanan itu, daripada perbuatan itu. Makanya kesuksesan wong itu tergantung awal niatnya itu apa. Min alamatin nujuhi bin nihayah arruju ilallah bil bidayah. Nek kawitane kembali kepada Allah berarti itu adalah salah satu tanda-tanda akan memperoleh hasil dan kesuksesan di akhirnya. Mergo man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man utawi sapane wong asyraqat kang mencorong apa bidayatuhu kawitane man asyraqat mongko mencorong apa nihayatuhu tutuge man. Barang siapa yang bercahaya bersinar di awalnya maka pasti akan bersinar di akhirnya. Asrokot bidayah niku nopo berupa niat, berupa keikhlasan, berupa taubat dan seterusnya. Niat awal sing mencorong itu pasti juga akan bercahaya, bersinar di akhirnya. Pasti. Mastudi'a. Ma utawi perkara. Ustudi'a kang tempatkan, yang ditempatkan fi ghaibis sarairi ing dalam samare piro-piro rahasia. Doharo
mongko pertelo fi syahadati dohahiri ing dalem persaksian piro-piro dohir. Apa yang ditempatkan di dalam hati itu pasti akan tampak dalam perilaku-perilaku dohir. Apa yang kita simpan di dalam hati, mula wong niku iso diwaca dohire. Kalau sering menyampaikan, dohir itu adalah cerminan batin. Dan apa yang tersimpan di dalam batin akan tampak dalam perilaku dan perbuatan maupun kata-kata seseorang itu. Wong iku nek benci terhadap sesuatu, disimpan di dalam hati, pasti akan terekspos melalui perbuatan dohirnya. Gak bisa ditutupi. Makanya enten kata-kata pandangan mata tidak pernah bohong. Ucapan tidak pernah berbohong. Artinya ucapan seseorang itu nek benci kepada seseorang, mesti yang akan keluar itu pasti hinaan, cacian, makian, dan seterusnya. Ketika wong niku benci terhadap sampean, pasti dia akan berperilaku buruk kepada kita. Artinya apa yang disimpan dan ditempatkan di dalam hati itu akan wujud, akan tampak, akan dohir dalam perilaku-perilaku sehari-hari. Akan dohir cerminan batin, dan apa yang disimpan di dalam batin akan tampak dalam perilaku-perilaku dohir. Titik syatana aduh banget bainaman ing dalam antarane wong yastadilu kang amreh dalil sapa man, amreh petunjuk utawa dalil sapa man bihi kelawan Allah. au yastadilla yastadillu utawa ngalap petunjuk sapa man alaihi ing atase Allah. Au niku bermakna wa. Jadi wa yastadillu lan wong kang amreh petunjuk sapa man alaihi ing atase Allah. Saiki al mustadillu utawi wong kang amreh dalil utawa petunjuk bihi kelawan Allah. Ala ghairihi ing atase liyane Allah, arafa mongko ngerti sapa man, mongko ngerti sapa al mustadlil al haqqa ing Allah dat kang maha hak, li ahlihi maring ahline hak, fa asbata mongko netepaken al mustadil al amro ing perkara min wujudi aslihi saking wujude asale hak, wal istidlalu utawi wong kang ngalap petunjuk alaihi ing atase Allah iku man wong adamal wusuli kang ora onone wusul tumeka ilaihi maring al haq, wa illa lan namun ora adamul wusul famata goba mongko kapan-kapan gaib, kapan-kapan absen sapa Allah, hatta yastadilla sehingga ngalap petunjuk sapa man alaihi ing atase al haq. Wa mata ba'udalan kapan-kapan adoh sapa al haq wau, hatta takuna sehingga ono apa al asaru pira-pira labet iya utawi asar allati tusilu kang nekaake apa allati ilaihi maring Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada dua istilah ta mriki, enten istidlal bih, enten istidlal alaih. Jadi dalam perjalanan suluk tiang sing ngambah datang Allah niku ada orang yang mencari petunjuk akan adanya Allah itu ya dengan Allah itu sendiri. Ada orang yang mencari petunjuk atau dalil akan Allah dengan adanya sesuatu. Ngeten maksud ini.
wong niku tutuk dateng Allah, ada yang melalui pencarian atau mencari dalil, mencari petunjuk dengan adanya alam semesta niki, dengan adanya makhluk, dengan adanya al-kaun. Al-kaun itu alam semesta niki. Lalu dia sampai kepada Allah. Ada orang yang tanpa mencari itu. Begitu dia melihat sesuatu yang wujud, ini langsung hati niki langsung ngusul nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istidlal orang yang mencari petunjuk dengan Allah, ada orang yang mencari petunjuk atas Allah. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang wujud ini, ya maka dia tidak akan pernah menganggap adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mencari petunjuk dengan Allah, istidlal bih, dia tidak perlu mencari dalil sudah. Karena keberadaan dirinya sendiri itu sudah menjadi dalil yang nyata akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi delok sing wujud niki langsung pangeran. Karena Allah berada di dalam setiap partikel-partikel kehidupan dan ciptaannya. Jadi noleh meja itu langsung pangeran Ustaz. Bukan lalu Allah ada di mana-mana, bukan. Nah, tapi nek istidlal alaih, dia mengenali Allah itu melalui penciptaan. Oh iki bukti ono Allah. Wah iki langit adanya Allah. Nah, orang yang istidlal alaih itu man adamal wusul min adamil wusul ilaihi. Itu bagian daripada tidak adanya wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong nek seisik terpaut dengan ciptaan Allah niki, makhluk ini, itu tandanya dia tidak ada wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula niki paham nek jare maksudnya. Cuman menerangkan ini repot bahasane ini. Jadi orang yang sudah wusul kepada Allah itu, dia mencari petunjuk dan dalil, ya langsung pangeran itu Allah itu sendiri gitu. Jadi tidak perlu dalil dia. Karena yang ada ini ya Allah. Artinya semua makhluk ini tidak ada sudah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud alam semesta termasuk kita di dalamnya itu enggak ada sebenarnya. Yang ada itu hanya Allah. Maka ketika orang yang wusul kepada Allah itu melihat penciptaan ini, dia langsung pangeran sudah. Nah, tapi orang yang istidlal alaih, dia membutuhkan wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkane dewe musannef famata gobah hatta istadilla alaih. Kapan pangeran itu absen sehingga kamu mencari dalil atas Allah? Padahal wujud yang ada ini yaitu adalah Allah. Padahal matahari, rembulan yaitu Allah sendiri. Artinya alam semesta ini adalah satu kesatuan. Ahad. Qul huwallahu ahad. Saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Jadi mereka nggak butuh sudah sesuatu itu. Adanya sesuatu ini yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sampeyan membayangkan sebuah bangunan, dibayangno bangunan yang akan sampeyan gawe iku omahe model koyo ngene. Iku gak tampak. Nah, kemudian bangunan itu diwujudkan. Berarti wujud dari bangunan itu adalah ya sampeyan, gambaran dari sampeyan sendiri. Bukan wujud bangunan itu menunjukkan sampean itu ada, enggak. Wujud bangunan itu ya sampean itu sendiri. Karena bangunan, desainnya bangunan itu ada, awalnya adalah tidak ada, lalu sampean wujudkan. Nah sebenarnya apa yang ada ini tidak ada.
Yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mata ba'uda hatta takunal asar hiya allati tusilu ilaihi. Dan kapan Allah itu jauh sehingga kamu harus mencari bekas-bekas, mencari asar labet untuk sampai kepada Allah. Gawe apa awakmu ikut harus mencari asar daripada penciptaan ini untuk sampai kepada Allah. Sementara penciptaan itu sendirilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya? Nah, gaya apa leren delok iki langit, iki bukti adanya Allah. Iki matahari bukti adanya Allah. Gaya apa ngono? Jarene musannaf nih, jarene Ibnu Athaillah. Wa mata ba'uda hatta takunal asar. Kapan sih Allah itu jauh sehingga kamu membutuhkan bekas, membutuhkan labet untuk sampai kepada Allah. Tidak butuh itu sudah, tidak butuh. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan Allah itu absen sehingga kamu harus mencari dalil untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara gerak kita, sementara diam kita, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya adalah bahwa segala sesuatu yang wujud itu itulah Allah. Jadi tidak perlu dalil apapun untuk sampai kepadanya. Nah niki mungguwe tiang-tiang sing sampun wusul dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah lek wis ngono iku gak ono susah wis. Gak ada kesulitan lagi sudah. Karena kesulitan dan kebahagiaan, kesukaran, kesulitan, kemudahan itu semuanya Allah. Manifestasi daripada Allah itu sendiri. Kesulitan itu juga Allah. Dipitnah wong itu juga Allah. Disakiti wong itu juga Allah. Dibahagiakan oleh orang juga Allah. Antara bahagia dan kesedihan itu, antara bahagia dan kesukaran, kesulitan itu satu. Ini yang disebut Allahu Ahad. Nah, tapi dunia ini yang menciptakan dualisme sing tang awal wau. Nah, wuku al-aqdar. Nah, kita condong kepada sesuatu yang ngenakno dateng awake dan tidak menerima sesuatu sing gak ngenakno ning awake. Iku tandane nek sampeyan kali kula niku dereng kenal pangeran. Paham ya? Nah, tandane wong, orang tandane wong niku nek wis tekan tutup kepada Allah, dia sudah tidak lagi bisa membedakan mana bahagia, mana kesulitan, mana kesusahan. Karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kesulitan itu ya ada Allah. Di dalam kemudahan itu juga ada Allah. Di dalam kebahagiaan itu juga ada Allah. Di dalam kesusahan itu juga ada Allah. Nah, tapi lagi-lagi dunia menciptakan dualisme seakan-akan bahagia dan tidak bahagia itu adalah dua hal yang berbeda. Padahal manggone ning satu tempat. Bahagia niku manggon nang pundi? Terus susah itu manggone teng pundi? Di satu tempat. Misal manggone ning ati, misal bahagia itu dirasakno ning ati, susah itu dirasakno teng pundi yo ning ati pisan. Satu tempat padahal. Tapi pemikiran kita, provokasi pikiran kita dan dunia ini yang menciptakan seakan-akan kebahagiaan dan kesusahan itu dua hal yang bertolak belakang. Dua kutub yang tidak bisa bertemu. Nah, kebenaran dan ketidakbenaran atau kesalahan itu satu af'al
min af'alillah. Satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Allah niku menunjukkan kebenaran sesuatu diawali dengan ketidakbenaran. Dan itu hukum pangeran damel mekaten niku. Makanya tang awal diterangkan la tastagrib uku al akdar madum tapi hadihidar. Kamu tidak perlu heran akan adanya keburukan, akan adanya kekeruhan, akan adanya kejahatan karena kamu masih hidup dan tinggal di dunia. Ini sudah usah heran dan tidak perlu terprovokasi dengan adanya bahagia, dengan adanya kesusahan. Karena podo. Ini wali-wali ini pangeran ini pancen bener. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, sakmono. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.